Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke, langsung saja, ini Tresno Tani membuat konten tentang persiapan benih untuk tanam di musim penghujan. Ini Tresno Tani melakukan pemiwilan atau pemisahan umbi. Jadi nanti waktu ditanam itu lukanya sudah lama, tidak luka baru. Karena kalau kita memisahkan per umbi itu biasanya menimbulkan luka pada akar atau calon akar dari bawang merah yang akan kita tanam. Itu sangat riskan kalau di musim penghujan, bisa menjadi penyebab tumbuhnya jamur. Jadi di area bawang merah atau umbi yang luka tadi bisa tumbuh jamur seperti itu. Makanya ini dicicil atau sebelum tanam kita melakukan pemiwilan seperti ini. Tujuannya biar kita tidak membuat luka baru sebelum umbi ini nantinya kita tanam. Jadi jauh-jauh hari, atau paling tidak itu kurang lebihnya 1 minggu sebelum penanaman. Jadi lukanya itu sudah mendekati kering lah. Nanti tidak beresiko menjadi pertumbuhan jamur saat sudah kita tanam. Dan itu tidak ada akarnya, itu kita pisah dan kita buang saja. Nah, tujuannya seperti ini. Oke, ini nanti langsung lanjut bagaimana cara Tresno Tani untuk mempersiapkan benih di bulan 11 atau di musim penghujan nantinya. Oke, ini adalah kalsium pertanian atau CaCO3. Itu bungkusnya sudah rusak atau sudah compang-camping sana-sini, makanya kita persiapkan wadah yang kita taruh di bawahnya untuk efisiensi kerja kita. Toh kalaupun kita usung atau kita gotong kemana gitu pasti dia akan mecer-mecer. Jadi kita ambil keputusan seperti ini biar efisien. Ini satu bungkusnya ada 40 kg. Kita memakai setengah bungkus itu. Jadi kurang lebihnya kita pakai 20 kg untuk menaburi benih atau calon benih yang berbobot 1200 kg, jadi 1,2 ton. Oke, kita persiapkan dulu, kita bawa ke tempat peradukan yang nantinya sudah disiapkan insektisida yang akan kita pakai. Ini sebenarnya Tresno Tani tidak menaburi insektisida ataupun kalsium karena kelembapannya sudah terjaga. Akan tetapi ini ternyata ada beberapa gurem yang ada di sekitaran tempat penyimpanan umbi ini. Makanya kita putuskan untuk kita taburi insektisida. Untuk peratanya kita memakai kalsium. Oke, kita memakai Mipcinta, itu kemasan 250 mg atau 1/4 kilo. Kita memakainya juga setengahnya saja, jadi kurang lebihnya 125 mg. Dan obat-obatan yang akan kita pakai nantinya adalah obat untuk gurem, atau itu obat untuk kutu-kutuan, itu bernama Kututok, itu tersedia di toko pakan ternak, baik ternak ayam maupun toko ternak atau pakan dari burung. Biasanya di sana ada. Itu satu kemasannya harganya cukup terjangkau, 9.000 per botol atau per kemasannya. Itu sangat efektif untuk mengusir kutu-kutuan pada hewan peliharaan yang kita pelihara, baik itu ayam atau unggas ataupun anjing dan juga kucing. Itu juga bisa kita pakai, langsung kita taburkan ke bulu ayam atau bulu hewan peliharaan kita, itu akan aman, tidak akan sakit ataupun mati.
Dan juga kita taburkan di tempat pengeraman ayam. Di saat ayam itu mengerami telurnya itu juga aman bagi si ayam dan aman juga bagi telur. Seperti itu. Ini fungsinya pengobatan pada kali ini adalah untuk mengusir kutu-kutuan atau serangga yang akan mampir ke tempat penyimpanan bawang merah Tresno Tani. Jadi kalau musim penghujan itu kita memakai teknik ini ada dua tujuan. Yang pertama untuk menjaga kelembapan, yang kedua juga untuk mengusir kutu-kutuan atau serangga yang akan mampir. Tapi kalau kali ini khusus hanya untuk mengusir serangga-serangga yang akan mampir ke tempat penyimpanan bawang merah kita. Karena kalau kelembapan di musim kemarau seperti ini, saya rasa kelembapannya sudah sangat bagus. Jadi tidak akan lembab atau bawang merah itu tidak akan hanyep itu loh Mas Bos. Nah, seperti itu. Dia akan tetap terjaga tingkat kekeringannya. Mengingat ini penyimpanannya 3 bulan lebih, 3-6 bulan, makanya kita putuskan untuk memakai insektisida, kita ambil amannya. Dan sebelum bekerja kita harus safety, kita memakai alat pelindung diri, baik masker maupun helm. Karena ini nanti naik ke atas sigiran. Jadi ini Tresno Tani sebelumnya berkeputusan untuk tidak mengobati ini. Dan ternyata di sekitaran tempat penyimpanan itu ada beberapa gurem yang menghampiri tubuh dari Tresno Tani. Karena kita pasti kerasakan kalau ada gurem atau serangga yang menggerayahi tubuh kita. Jadi itu pertanda kalau di sekitar situ banyak ada guremnya. Kita ambil keputusan untuk mengobat. Jadi nanti kita ambil amannya. Umbi bawang merah kita tidak dihisap saripatinya oleh gurem tersebut atau serangga-serangga yang lainnya. Karena gurem itu adalah tipe serangga penghisap. Jadi gurem itu bisa menghisap apapun yang tersedia di sekitarannya. Kalau ada ayam ya ayam tersebut dikerubuti dan diambil atau disedot, entah itu mineralnya atau apa yang terkandung pada ayam. Termasuk juga pada umbi bawang merah itu juga bisa tersedot hingga akhirnya membuat luka pada umbi yang kita simpan. Dan bisa atau besar kemungkinan akan gembos. Seperti itu. Jadi tidak busuk tetapi gembos. Gembosnya bukan karena penyusutan dan juga bukan karena kelembapan, tapi karena tersedot saripatinya oleh serangga atau kutu-kutuan atau gurem tersebut. Jadi kita memakai pengobatan. Ini sistemnya kita sawur seperti saat penaburan pupuk di lahan ya. Karena itu posisi sudah ada di sigiran. Kalau bagusnya itu sebelum kita naikkan ke sigiran sudah kita obat. Seperti di konten-konten Tresno Tani sebelumnya di saat pembuatan bibit. Di konten di saat Tresno Tani melakukan penyimpanan bibit. Nah, sebenarnya ini kurang rata Mas Bos kalau kita tabur seperti ini. Akan tetapi karena sudah terjadi ya sudah, kita harus ambil tindakan juga untuk keamanan penyimpanan bawang merah kita. Nah, hasilnya seperti ini cukup merata, akan tetapi itu tidak bisa masuk ke sela-sela antar umbinya. Kalau di konten-konten Tresno Tani sebelumnya saat pembuatan bibit itu bisa merasuk ke antar umbi. Jadi bisa menjaga kelembapannya. Kalau ini cuma di luar saja. Memang tujuannya hanya untuk mengusir kutu-kutuan atau serangga yang akan mampir ke tempat penyimpanan bawang merah ini. Jadi nanti biar bisa maksimal, tidak tersedot saripatinya oleh kutu-kutuan yang mampir ke tempat penyimpanan ini. Oke, ini akan ditanam di medio bulan November atau 3,5 bulan dari penyimpanan. Dan itu bisa kita simpan juga sampai 6 bulan karena idealnya 3,5 sampai 6 bulan masa simpan.
untuk penanaman bawang merah. Dan ini obat-obatan yang kita pakai tadi ada Mipcinta dan Kututox. Dan itu juga ada sisa. Nah itu ada sepertiganya kalau nggak salah, masih sisa sepertiganya. Dan ini adalah persiapan benih untuk ditanam di apitan atau di akhir bulan ini nantinya. Ini masa simpannya sudah 3,5 bulan lebih. Ini jenis tajuk atau Thailand. Dan yang di atas itu juga sama, itu sama. Dan yang satu sap itu yang baru, yang raya kali ini. Oke, demikian yang dapat Tresno Tani sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.